Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Nashwa ADP. Yeay. Jadi kali ini aku akan mengerjakan tugas dari guru biologi aku, yaitu Umi Desi Lestari. Nah, jadi apa tugasnya? Eits, yang mau tahu tugasnya, subscribe dulu dong buat yang belum subscribe. Oke, kita lanjut ke tugasnya. Nah, jadi tugasnya kali ini adalah menjelaskan reproduksi makhluk hidup. Makhluk hidup yang akan aku jelaskan sekarang adalah hewan dan juga tumbuhan. Ada reproduksi vegetatif dan juga reproduksi generatif. Sekarang aku bakal bahas reproduksi vegetatif dulu. Apa itu reproduksi vegetatif? Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan juga betina. Yang pertama akan aku bahas adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama ada A. Rizoma. Rizoma atau rimpang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Nah, bukunya bukan buku pelajaran ya guys, tapi bukunya kayak gini. Pada buku rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. B. Umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat. Daun terluar mengering dan berubah menjadi daun sisik melindungi daun di sebelah dalam di ketiak daun. Terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut siung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. C. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Kentang dan ubi jalar merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, sekarang kita lanjut ke umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Singkong, bengkuang, dan dahlia merupakan contoh tanaman yang menghasilkan umbi akar. E. Tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Pisang dan tebu berkembang biak dengan tunas. F. Tunas adventif, bukan tunas adventure tapi tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada akar adalah cemara, sukun, dan kesemak. G. Stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Apabila stolonnya dipotong, tumbuhan baru dapat terus tumbuh. Arbei, stroberi, pegangan, dan rumput teki berkembang biak dengan stolon. H. Pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dapat berkembang biak dengan pembentukan spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya adalah reproduksi vegetatif pada hewan. Vegetatif atau aseksual pada hewan dapat melalui fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. A. Fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cacing planaria. Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. B. Pembentukan tunas. Ubur-ubur, hydra, dan obelia dapat berkembang biak secara aseksual dengan cara pertunasan atau budding. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami dua fase hidup, yaitu fase polip dan fase medusa. Polip hidup menetap di suatu tempat atau sesil dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas dan akan berkembang biak secara seksual dengan menghasilkan sperma atau sel telur.
C. Partenogenesis. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Jadi, individu baru merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Nah, karena reproduksi vegetatifnya udah selesai, kita lanjut ke reproduksi generatif. Reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang pertama akan aku bahas adalah reproduksi generatif pada hewan. Hampir semua jenis hewan mulai dari porifera sampai dengan vertebrata melakukan reproduksi secara generatif atau seksual. Seperti juga pada tumbuhan, alat reproduksi seksual hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan seperti sperma. Alat kelamin betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Umumnya, satu individu hewan hanya memiliki alat kelamin satu, yaitu alat kelamin jantan atau betina. Akan tetapi pada beberapa hewan seperti cacing tanah, siput, dan hydra, satu individu mempunyai kedua macam alat kelamin sehingga mampu menghasilkan ovum maupun sperma. Hewan-hewan seperti itu disebut hermafrodit. Walaupun hewan hermafrodit memiliki dua alat kelamin, hewan ini memerlukan pasangan untuk bereproduksi seksual karena pemasakan ovum dan sel sperma dalam alat-alat kelaminnya tidak bersamaan waktunya. Jadi tetap aja ya, gak bisa jomblo. Sebelum kita lanjut ke reproduksi generatif pada tumbuhan, kita bahas dulu tentang fertilisasi internal. Pembuahan jenis ini terjadi saat sel sperma membuahi sel telur atau ovum. Di dalam individu betina, sperma jantan biasanya dimasukkan ke dalam area reproduksi betina, kemudian disusul dengan pembuatan sel telur oleh sperma jantan tersebut. 2. Fertilisasi eksternal. Pada hewan yang lain, pembuahan terjadi di luar individu betina. Sel telur dikeluarkan dari individu betina dan sel sperma dikeluarkan dari individu jantan untuk membuahinya. Umumnya pengeluaran ini dilakukan medium seperti di air atau daun-daunan. Nah, sekarang kita bahas tentang reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Benang sari memiliki kepala sari atau antar yang letaknya di ujung tangkai sari atau filamen. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari atau teka yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Serbuk sari inilah yang disebut gamet jantan. Alat kelamin betina atau putik tersusun dari bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Nah, udah selesai nih ternyata pembahasan kita kali ini atau tugas aku kali ini ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kalau video ini kecepatan kalian bisa perlambat ya guys. See you to next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyebutan.